Nama saya Ali Farhan, mahasiswa semester 1 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2530101-203. Di sini saya ingin melaksanakan tugas mandiri Cirebon Studies yang diampu oleh dosen Pak Basyiran MA. Seperti yang teman-teman bisa lihat, sekarang saya ada di makam Sunan Gunung Jati. Sekarang saya ingin menceritakan sedikit tentang biografi penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya daerah Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Pulau Jawa yang penuh sejarah dan budaya. Di tanah inilah, ratusan tahun lalu, berdiri seorang tokoh besar yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Beliau adalah Sunan Gunung Jati, seorang wali Allah, penyebar agama Islam, sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon. Namanya harum sebagai salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mekkah. Nama kecilnya adalah Syarif Hidayatullah. Ayahnya, Syarif Abdullah, adalah seorang bangsawan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sementara ibunya, Nyai Rara Santang, merupakan putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal bijaksana. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah dididik dengan ilmu agama yang kuat. Ia tumbuh menjadi sosok yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat dakwah yang tinggi. Setelah dewasa, ia menimba ilmu ke berbagai negeri Islam, hingga akhirnya pulang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakatnya. Ketika kembali ke tanah Jawa, Syarif Hidayatullah tiba di Pelabuhan Muara Jati, daerah pesisir Cirebon. Saat itu, wilayah Cirebon masih berada di bawah pengaruh kerajaan Pajajaran, dan sebagian besar penduduknya masih menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Ia disambut hangat oleh Pangeran Cakrabuana, pamannya yang telah mendirikan Cirebon sebagai daerah merdeka dari Pajajaran. Melihat kecerdasan dan wibawa keponakannya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya. Sejak saat itulah Syarif Hidayatullah dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, diambil dari nama sebuah bukit tempat beliau sering berzikir dan berdakwah. Sunan Gunung Jati memiliki cara dakwah yang unik dan bijak. Ia tidak pernah memaksa rakyat untuk masuk Islam. Ia disambut hangat. Beliau menggunakan pendekatan budaya dan akhlak melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan pantun. Beliau menyampaikan nilai-nilai tauhid, kasih sayang, dan keadilan. Tradisi lokal tidak dihapuskan, tetapi dilestarikan dan diislamkan, menjadikannya lebih bermakna dan berlandaskan iman. Selain melalui seni, beliau juga mengajarkan masyarakat untuk hidup bersih, jujur, dan saling menghormati. Masjid dibangun di berbagai wilayah, dan pengajian rutin dilakukan di kampung-kampung. Dengan cara yang lembut, ajaran Islam diterima dengan sukarela oleh rakyat Cirebon. Sebagai pemimpin, Sunan Gunung Jati tidak hanya seorang ulama, tetapi juga seorang raja yang adil dan bijaksana. Beliau membangun Kesultanan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan dakwah Islam. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten. Melalui hubungan itu, ajaran Islam semakin meluas ke berbagai penjuru Nusantara. Bahkan, ia sempat memperluas pengaruhnya hingga ke Banten dan daerah pesisir utara Jawa. Dikenal
sangat dekat dengan rakyat. Ia hidup sederhana dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Beliau menekankan pentingnya akhlak, kejujuran, dan keikhlasan dalam beribadah. Bagi beliau, Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang beradab, saling menghormati, dan cinta damai. Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1168 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon, di sebuah kompleks pemakaman yang kini menjadi tempat ziarah ribuan umat setiap tahunnya. Walau jasadnya telah tiada, ajarannya tetap hidup. Masjid, pesantren, dan tradisi Islam di Cirebon menjadi bukti keberhasilan dakwahnya. Hingga kini, nilai-nilai keteladanan dan kebijaksanaan Sunan Gunung Jati terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sosok Sunan Gunung Jati, kita belajar bahwa dakwah tidak selalu harus dengan kekuatan dan paksaan, tetapi bisa dengan ilmu, budaya, dan kasih sayang. Beliau adalah simbol perpaduan antara iman dan kearifan lokal. Warisan beliau tidak hanya membentuk wajah Cirebon hari ini, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam yang damai di hati seluruh masyarakat Nusantara.